Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Delila Rafita dengan NIM 2110-2011. Hari ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien hipersensitivitas. Baiklah, mari langsung saja kita mulai penjelasannya. Definisi hipersensitivitas. Hipersensitivitas atau reaksi hipersensitivitas adalah reaksi berlebihan tidak diinginkan karena terlalu sensitifnya respon imun, merusak, menghasilkan ketidaknyamanan dan terkadang berakibat fatal yang dihasilkan oleh sistem imun. Atau adapun pengertian lain yaitu hipersensitivitas adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap benda atau zat. Yang kedua ada etiologi. Hipersensitivitas biasanya diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara mekanisme efektor respon imun dan mekanisme kontrol yang berfungsi membatasi respon-respon secara normal. Faktanya, banyak hipersensitivitas diduga penyebab utamanya adalah kegagalan regulasi normal. Reaksi hipersensitivitas dapat bersifat idiopatik, yaitu penyebab yang tidak diketahui sebelumnya, atau berbagai zat dan keadaan bisa menjadi penyebabnya. Ada juga yang berupa antigen seperti protein, serum, hormon, enzim, bisa binatang, makanan, dan masih banyak faktor lainnya. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya reaksi hipersensitivitas. Yang pertama, faktor keluarga. Faktor genetik atau keluarga juga dapat berpengaruh pada keluarga atopi. Bila salah satu orang tua mempunyai riwayat alergi, maka sekitar 25-40% anak akan menderita alergi. Dan apabila keduanya memiliki riwayat alergi, maka persentase anak memiliki riwayat alergi mencapai 50-70%. Yang kedua, ada riwayat atopik atau faktor resiko yang sangat penting untuk penyakit atopi. Atopi merupakan kecenderungan genetik untuk memproduksi imunoglobulin E. Adanya riwayat atopi juga dapat meningkatkan resiko terjadinya hipersensitivitas. Yang ketiga ada sifat alergen. Ada beberapa zat tertentu yang memang lebih sering menimbulkan reaksi hipersensitivitas seperti obat dengan golongan penisilin, aspirin, kerang, dan lain-lain. Yang keempat, alur pemberian obat. Ada beberapa jalur untuk memberikan obat. Namun, pemberian obat secara parenteral lebih cenderung menimbulkan reaksi hipersensitivitas dibandingkan pemberian secara peroral. Ini dikarenakan pemberian obat parenteral langsung masuk ke dalam pembuluh darah melalui jarum suntik. Selanjutnya ada pathway. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan hipersensitivitas seperti obat-obatan, debu, bulu binatang peliharaan, makanan, transfusi antibodi sitotoksik. Ketika patogen tadi masuk ke dalam tubuh dan terjadi difagositosis yang berperan dalam sistem imun dengan cara menelan patogen. Untuk menelan partikel atau patogen, fagosit memperluas bagian membran plasma kemudian membungkus membran di sekeliling partikel hingga terbungkus. Sel utama yang berperan sebagai fagosit adalah neutrofil dan makrofag. Reaksi ini terjadi akibat imunoglobulin E yang diproduksi sel plasma karena terjadi respon terhadap TH2 lebih dominan. TH2 sendiri bertanggung jawab untuk mengaktifkan imunitas hormonal. Pembentukan imunoglobulin E diakibatkan adanya zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Jika menempel pada sel mas akan ditangkap oleh imunoglobulin E, sehingga menyebabkan sel mas teraktivasi. Ketika sel mas teraktivasi, maka akan menyebabkan degranulasi sel mas. Mastosit secara cepat dapat melepaskan granula sel mas terkarakterisasi dari sitoplasma menuju ke membran sel dan memuntahkan isi granula ke lingkungan sekitarnya. Reaksi ini dapat mengeluarkan histamin. Histamin memperbesar pembuluh darah menyebabkan munculnya gejala peradangan.
Kemudian, munculnya gejala hipersensitivitas atau alergi dapat menimbulkan gejala pada organ-organ tertentu, seperti kardiovaskuler. Dapat menimbulkan kebocoran cairan intravaskuler yang lama, sehingga menyebabkan agrodema dan distremia, atau gangguan irama jantung, karena detak jantung yang terlalu lambat, sehingga menimbulkan darah yang dipompa jantung tidak maksimal atau kurang, sehingga memungkinkan terjadinya hipotensi. Akibat dari hipotensi sendiri yaitu badan terasa lemas, letih, dan lesu. Pada organ respiratorius, menimbulkan inflamasi atau alergi saluran nafas yang dapat membuat laring menjadi edema dan mengalami bronkospasme, sehingga dapat menyebabkan terjadinya asma bronkial. Pada sistem gastrointestinal, terjadinya inflamasi atau alergi pada saluran cerna, baik di lambung atau usus. Inflamasi saluran cerna dapat menimbulkan kram abdomen, vomitus, dan nausi. Apabila inflamasi terjadi di usus, dapat mengganggu reabsorpsi usus sehingga menimbulkan diare. Dan yang terakhir ada pada sistem integumen. Apabila ada reaksi alergi masuk ke pembuluh darah perifer, dapat menimbulkan urtikaria atau kulit melepuh dan pruritus atau rasa gatal. Dari pathway di atas, masalah keperawatan yang muncul yaitu pertama, gangguan integritas kulit yang disebabkan karena adanya agrodema, urtikaria, dan pruritus. Yang kedua, ada intoleransi aktivitas yang disebabkan karena gangguan irama jantung sehingga menyebabkan hipotensi yang berdampak klien merasa lemah, letih, dan lesu. 3. Gangguan pola nafas muncul karena adanya edema laring dan bronkospasme yang dapat menyebabkan asma bronkial sehingga pola nafas tidak reguler. Yang keempat, kekurangan volume cairan diambil karena gejala yang muncul pada sistem gastrointestinal yaitu mual, muntah, dan diare. Apabila gejala ini terus berlanjut, dapat menyebabkan volume cairan berkurang. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata atau salah menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.